Halo adik-adik, kembali lagi di Rocky Online hari ini. Nah, hari ini Kak Teo akan temenin adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kami akan bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Rocky, ketemu lagi sama Kak Tirsa hari ini. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita sama-sama menyimak video berikut ini. Silakan disimak. The temple for the Lord must be great, so that everyone in the world will know about it. But since my son Solomon is young and has no experience, I will make sure that everything is ready for the temple to be built. You sent for me, Father. Solomon, come steady, this old king. My son, I wanted to build a temple where the Lord my God would be worshipped, but the word of the Lord came to me, saying, "You have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name. But when your son becomes king, I will give him peace throughout his kingdom. His name will be Solomon, because during his rule I will keep Israel safe and peaceful. Solomon will build my temple." Nah, gimana videonya? Seru ya adik-adik ya. Hari ini kita mau belajar tentang peristiwa yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu peristiwa pembangunan Bait Allah. Nah, kalau kita lihat di video tadi, Tuhan memberikan rancangannya kepada Raja Daud. Tapi yang menyelesaikan atau membangun Bait Allahnya adalah Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Loh, kok bukan Daud yang membangun Bait Allah ya? Kok Salomo yang membangun Bait Allah? Nah, perlu adik-adik tahu bahwa pada zaman Raja Daud itu, Raja Daud ini adalah orang yang suka berperang. Dia harus berperang untuk membela bangsanya. Kita belajar bahwa dalam menjalani rencana Tuhan, bisa saja kita mengalami kegagalan atau ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi kepada kita. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah terhadap rencana Tuhan. Kita harus memperbaiki hal-hal tersebut dan tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai rencana Tuhan tersebut terlaksana. Dan perlu adik-adik ingat, setiap kita punya bagian masing-masing dalam melaksanakan rencana Tuhan. Seperti tadi Raja Daud, bagiannya adalah menyiapkan saja. Kemudian yang membangunnya adalah Raja Salomo. Begitu ya adik-adik ya. Oke, super kebenaran kita hari ini yuk kita sebutkan dulu sama-sama. 1, 2, 3. Rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Sekali lagi, rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Amin. Kakak percaya ya, rancangan Tuhan selalu benar dan tepat, dan Dia selalu melakukan sesuai yang Dia firmankannya. Tuhan itu setia dengan janji-janjinya. Adik-adik percaya ya, kakak juga percaya. Amin. Nah, dari kisah Raja Daud dan Salomo, juga kisah pembangunan Bait Allah ini mengajarkan kita untuk terus mencari Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kenapa kita perlu cari Tuhan, Kak? Supaya kita tahu apa maunya Tuhan, supaya kita tahu apa rencananya Tuhan dalam hidup kita.
dalam apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pilih, supaya kita tahu apa maunya Tuhan. Ya adik-adik ya, kita harus senantiasa mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi hidup kita masing-masing. Caranya gimana Kak mencari kehendak Tuhan? Bisa dengan berdoa, ayo. Sudah pada rajin berdoa kan? Kemudian caranya lagi bisa dengan membaca Alkitab. Siapa yang sudah baca Alkitab hari ini? Jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan membaca Alkitab agar kita mengerti rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Juga harus dengar-dengaran dengan orang tua atau mungkin kakak-kakak Rocky, karena mereka akan memberitahu kita sesuatu yang baik, hal yang baik bagi kita. Ya adik-adiknya, jadi ada 3, berdoa, baca firman, dan dengar-dengaran kepada orang tua, kepada kakak-kakak rohani, kepada guru di sekolah. Oke, Kak, sikap apa ya yang harus kita miliki kalau gitu supaya kita bisa tahu nih rancangan Tuhan dalam hidup kita? Sikap yang harus kita miliki adalah kita harus menghormati. Menghormati itu gimana Kak? Waktu kita dapat ini nih, Tuhan ngasih tahu kita ini, ngasih tahu sesuatu. Ya kita menghormati keputusan Tuhan. Dengan cara apa? Kita melakukannya, menghargai keputusan Tuhan dalam hidup kita. Keputusan Tuhan tuh kita bisa tahu lewat mana Kak? Ya tadi lewat firman Tuhan atau lewat orang tua kita. Kak, ngomong-ngomong bait Allah, emang bait Allah itu apa sih? Bait Allah itu pribadi kita adik-adik, diri kita ini adalah bait Allah. Dan di dalam bait Allah namanya bait Allah. Bait itu berarti tempat kediaman. Berarti Tuhan itu diam di dalam diri kita. Tuhan itu diam di dalam diri adik-adik. Ada Tuhan di dalam adik-adik. Coba sama-sama kakak ya, katakan Kristus di dalam saya. 1, 2, 3. Kristus di dalam saya. Betul, kita ini adalah bait Allah dan Kristus, Yesus itu diam di dalam diri kita. Amin, adik-adik percaya ya? Ada ayatnya gitu Kak? Ada di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini kata Rasul Paulus saat itu. Dia sedang ngasih tahu ke jemaat di Korintus, kalian itu bait Allah loh. Dan Roh Allah tuh ada tinggal di dalam kalian. Begitu juga setiap kita yang percaya sama Tuhan. Kita ini adalah bait Tuhan dan Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Amin ya adik-adik. Karena kita ini adalah bait Allah dan tempat kediaman Allah, kakak percaya rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu pasti sungguh luar biasa bagi setiap kita. Gak mungkin kan Tuhan memberikan rencana yang jelek buat rumahnya, buat tempat tinggalnya. Atau mungkin adik-adik punya tempat tinggal. Gak mungkin kan adik-adik pingin ngelakuin sesuatu yang jelek terhadap tempat tinggal adik-adik. Begitu juga dengan Tuhan. Kakak percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa hebat buat adik-adik, buat kakak, buat orang tua, dan buat seluruh keluarga kita yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, sampai kita di bagian super ayat kita. Super ayatnya dari Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi sama-sama kakak ya. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kita percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Meskipun kadang waktu menjalaninya terasa tidak enak, terasa tidak nyaman. Oh, kok seperti ini ya rencana Tuhan? Kok begini ya? Tapi kita harus percaya adik-adik, Tuhan itu melihat jauh ke depan. Dan rancangannya Dia, kakak percaya, adalah rancangan yang lebih tinggi daripada apa yang pernah kita bayangkan. Dan satu yang adik-adik harus tahu bahwa rancangan Tuhan itu aman dan sempurna buat kita semua. Amin. Itu dia firman Tuhan hari ini adik-adik. Siapa yang percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih tinggi daripada rencana kita? Ya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan
yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya Bapa bahwa rancangan-Mu itu lebih daripada rancangan kami Tuhan. Jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami. Ajar kami untuk senantiasa taat dan dengar-dengaran, juga berserah kepada rencana dan rancangan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tada! Saatnya kita creative time. Pasti bagian creative time ini yang paling ditunggu oleh adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita creative time, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah naik pesawat? Oke, banyak yang sudah pernah naik pesawat ya. Atau kalau belum pernah naik pesawat, nanti kakak akan kasih lihat nih video tentang apa sih yang bisa kita lihat dari atas pesawat. Lihat dulu videonya sebentar ya. Sudah dilihat ya tadi adik-adik apa yang bisa kita lihat dari atas pesawat. Nah, jalan Tuhan itu seperti itu adik-adik. Kita bisa melihat, Tuhan itu bisa melihat jauh lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Beda waktu kita ada di mobil, kita hanya lihat paling 10 apa 20 meter atau 100 meter ke depan atau 200 meter paling jauh. Tapi saat kita ada di pesawat, bahkan kita bisa lihat apa yang ada di balik gunung. Jalan Tuhan itu seperti itu. Nah, untuk itu creative time-nya kita mau sama-sama bikin pesawat. Oke, bikin pesawat kertas ya adik-adik. Pesawat kertasnya bebas sesuai kreasi adik-adik. Kakak juga akan berikan tutorial membuat pesawat kertas yang bisa adik-adik ikuti. Kemudian pada pesawatnya adik-adik bisa tuliskan super ayat. Oke, kakak tunggu kreasi pesawat kertas adik-adik dan jangan lupa buat dimainkan juga ya supaya kita bisa kebayang nih, oh jalan Tuhan itu seperti itu. Seperti saat orang naik pesawat, orang di atas pesawat bisa melihat bahkan sesuatu yang ada di balik gunung. Kalau jalan manusia mungkin seperti kita naik mobil, hanya lihat nggak terlalu jauh, nggak bisa lihat apa yang di balik gunung. Tapi Tuhan itu seperti saat ada di pesawat, Tuhan bisa ngelihat apa yang tidak bisa kita lihat. Amin ya adik-adik. Semoga Creative Time ini menjadi berkat juga buat adik-adik. God bless you. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang nanti akan ditampilkan di pengumuman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami semua. Kami akan memberikan persembahan. Kami percaya bahwa persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita simak pengumuman berikut ini. Nah adik-adik, ibadah Rocky Online hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Rocky Online berikutnya. Happy Sunday and God bless you. Dadah!